Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya, datanya dari Ahina Salam, ya. Salam dari saya Habib. Oh, salam dari saya, tak kira namanya nih Habib ya. Masya Allah. Salam dari saya Habib dan para pemirsa dan operator semuanya. Saya ada pertanyaan tentang orang yang sudah tahu menahu tentang usahanya, bahwa usahanya itu banyak menimbulkan fitnah katanya Habib. Contoh realnya, menyewakan tempat penginapan sedangkan yang datang ke penginapan kebanyakan dari kalangan remaja berpasang-pasangan. Sedangkan pemiliknya mengetahui tentang hukum agama yang jelas dan sering mengikuti pula kajian-kajian ulama-ulama salafus saleh di daerahnya. Bagaimana hukumnya dan pandangan universal menurut Habib katanya nih. Kita dihimbau untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wal taqwa. Dan kita dilarang untuk ikut membantu dalam kemaksiatan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam suatu kemaksiatan. Seperti hanya membantu walaupun satu kalimat dalam kebaikan, mendapatkan kebaikan itu sendiri. Demikian juga membantu dalam kejelekan walaupun satu kalimat termasuk berbuat kejelekan itu sendiri. Baik. Tentang tempat penginapan yang disewakan. Kita tidak bisa memvonis bahwa yang tidur di kamar itu walaupun sepasang laki dan perempuan masih remaja itu bermaksiat. Mungkin itu suami istri. Enggak ada surat nikahnya Ustaz. Mungkin dia nikah siri. Artinya kemungkinan-kemungkinan itu ada. Kecuali ketika Anda ketahui dengan jelas. Tidak ada keraguan sedikit pun. Bahwa itu pasangan bukan suami istri. Ya. Maka Anda berhak untuk menegur dia. Berhak untuk menegur dia. Kita oleh syariat disuruh lihat zahir dan husnudzan. Kita tidak diperintahkan untuk mengetes, mengecek. Apalagi kita bukan pemilik penyewaan itu. Kita bukan pemiliknya. Ketika ada orang menyewa, husnudzan suami istri, selesai. Kenapa kita harus suudzon? Kecuali ada kemungkaran di sana, minuman keras. Ini haram bittifaq. Enggak ada minuman keras menjadi halal. Itu barulah kita berikan masukan, nasihat dengan baik. Ketika masuk laki perempuan masuknya bersamaan, mungkin suami istri selesai gitu. Jangan kita mengecek sampai ke dalam, bukan tugas kita. Kita memang disuruh amal ma'ruf nahi mungkar, tapi kita dilarang untuk wala tajassasu. Jangan kita mengkoreksi gitu loh. Jangan kita mengkoreksi orang. Zahirnya enggak ada kemaksiatan, udah selesai. Bisa husnudzan suami istri, udah selesai. Mungkin Anda bisa ngasih masukan untuk menanyai pasangan itu apa suami istri apa tidak. Mungkin bisa diberikan surat nikah gitu kan. Mana surat nikahnya, atau ada hotel itu dengan alamat KTP yang sama, berarti ini satu rumah. Bolehlah kasih masukan itu. Setelahnya harus selesai. Karena enggak semua pasangan pemuda itu pasti bukan suami istri, kalau belum tentu. Bisa jadi dia suami istri. Selama bisa jadi anak ada apa, kita sampai ngecek itu, gitu loh. Kalau ada minuman keras, ini udah selesai pembahasannya, ada haram. Enggak ada yang menghalalkan minuman keras dan tidak ada minuman keras itu jadi halal. Oke. Beri masukan gitu. Tapi jangan menuduh orang. Jangan menuduh orang dan jangan tajassus. Jangan kita mengkoreksi orang. Kita apa ya? Apa tajassus itu? Mencari-cari gitu loh. Ini siapa di kamar ini? Ada apa dia di kamar ini? Suami istri enggak? Ini bukan tugas kita.
Apa yang dilakukan di kamar? Bukan tugas kita. Haram. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Dia dengan firasatnya bahwa orang di dalam rumah ini lagi minum keras. Umar bin Khattab. Kemudian bagaimana Sayyidina Umar itu sampai masuk ke rumah orang itu dan ditemukan orang itu minum minuman keras. Terbukti ini. Firasat Sayyidina Umar benar. Kemudian Sayyidina Umar, kamu telah minum minuman keras. Gala, ngaku dia, iya, ya Amirul Mukminin, presiden waktu itu. Saya berdosa 1, tapi Anda berdosa 2. Sama orang ini dibantah Sayyidina Umar, saya berdosa 1, saya minum minuman keras, haram. Tapi Anda berdosa 2. Saya berdosa. Kalau iya, apa dosa saya? 1, Allah telah mengatakan wala tajassasu. Nabi memerintahkan wala tajassasu. Jangan kamu itu usil, ngecek orang. Saya udah minum di rumah, ada apa Anda masuk rumah saya? Itu dosa. Allah ya. Terus yang kedua, Anda nggak lewat pintu. Anda tidak ngetok, tidak lewat pintu. Itu dosa yang kedua. Udkhulul buyuta min abwabiha. Masuk pintu masuk rumah lewat pintu. Anda dosa 2, saya dosa 1. Maksudnya, ya wes, saya tobat dan Anda harus tobat. Artinya syariat itu memang tegas ya, tapi syarat itu ketika orang itu menutup diri, udah jangan diusik, gitu loh. Jangan diusik. Berarti dia walaupun dia maksiat sembunyi. Yang madarat dia sendiri. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Hasan Ismail Al-Muhdar, khadim Pondok Pesantren Nurul Iman. Kami informasikan kepada semua donatur Masjid Awwabin pada hari Jumat ini tanggal 9 Juni. Alhamdulillah kita melaporkan perkembangan Masjid Awwabin. Lantai pertama sudah kita lewati dan sudah selesai, tinggal finishing. Dan ini lantai yang kedua juga sudah selesai pengedekan dan insya Allah sebentar lagi proses finishing. Dan ini kita naik lantai 3 atau lantai 2 masjid. Alhamdulillah udah proses pengedekan. Setelah itu kita mulai finishing, mulai dari lantai dasar aula, masjid yang pertama dan lantai masjid yang kedua. Terima kasih banyak semua donatur, semua simpatisan, baik yang mengikuti bulanan setiap bulan 100.000 ataupun yang memberikan hartanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sedekah jariah. Kalau kemarin Anda yang ikut, ini waktunya Anda menjadikan sedekah jariah ini untuk orang tua Anda, untuk anak Anda, untuk orang-orang yang Anda cintai, untuk istri Anda, sehingga semuanya kaya dengan pahala dan taat di hari kiamat. Karena masjid ini akan ditempati semua kegiatan ibadah, belajar mengajar di masjid, dakwah ilallah di masjid, salat jamaah di masjid, aurat di masjid, pengajian di masjid. Masya Allah, begitu besar fungsi masjid dan aula Al-Awwabin yang diberi nama oleh guru mulia kita dengan Awwabin. Mudah-mudahan dapat selesai dan bermanfaat sampai hari kiamat. Terima kasih. Barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.